أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam-salam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Moga disemakkan. Idz tabarra'a alladziina ittubi'u. Utawi iku badalun katerkib dados badal min id qablahu saking id sedurunge id niki menika sedurunge id niki menika id yarawnal azab id tabarra'a rikalane bebas lebar atau melepas ngoten sapa alladzina tubimu sapa alladzina ngomong akeh tubimu kang denut sapa alladzina ai ru'usa'u tegese pira-pira pimpinan minal ladzina saking wong akeh tabau kang padha mengikuti sapa alladzina ai ingkaru tegese ingkar atau menolak sapa alladzina tubiyu tolalahum ing oleh menyesatkan sapa alladzina tubiyu dateng alladzina tabau wa ra'aul adzaba wa qad ra'au lan halet temen ningali sapa alladzina. Nah niki teng ayat niki menawi kula maos alladzina berarti nggih alladzina tubi'u lan alladzina tabau. Mungkin kalau prinsip kula jelasaken. Watak lan wa qad ra'au lan halet temen ningali sapa alladzina ningali al-azab ing pira-pira siksa wa taqatta'at lan putus utawi lafal taqatta'at iku akun katerki dados atof ala tabarra'a ing atas lafal tabarra'a bihimul asbab ay anhum bihim ay anhum anta saking alladzina apa al asbabu pira-pira sebab ai al-wusalu tegese pira-pira pertalian sing dimaksud sebab nggih menika pira-pira pertalian utawa perhubungan lah allati kana kamus ono biyen bainahum ing dalam antarane alladzina ono iku fid dunya ing dalam dunya putus minal alhami saking pira-pira sanak famili wal mawaddati lan cinta kasih sayang wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong-wong akeh tabau kang padha mengikuti sapa alladzina pengucape pripun lau anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna lau anna lana lamun ing temen iku kadhe kita karratan ing kembali ayat nyata tegese kembali ila dunia maring dunia fala tabarra'a mongko melepas atau mongko bebas sapa kita minhum saking alladzina tubiu ai almatbunina tegese pira-pira wong kang den ikuti kama tabarra'u kaya uliyah melepas sapa
alladzina tubiu ya ta minna saking kita al yauma ing dina iki lau utawi lau iku litamani faidah tamani. Jadi lau yang dimaksud kalau jikalau itu faedahnya tamani ya seperti hayata atau ala suatu hal yang mustahil. Misalnya kita bilang kalau saya seandainya kalaulah saya kembali muda lagi, kok tidak mungkin kembali muda lagi. Tua ya tetap tambah tua. Ini yang dimaksud lau teng ayat ini kok. Ini pelajaran aku. Kayak alumni yang selalu udah paham. Terasipun wa natabarro'a lan lafal natabarro'a iku jawabu dados jawabe lau. Kata dikata yang mengkono-kono al-mazkur ai kama arahum tegese kaya ulih ningali sapa alladzina ningali siddata azabahu ing banget pedih siksane Gusti Allah wa tabarru'a lan podo wa tabarru'a lan melepas sapa baduhum sebagiannya alladzina mimba saking sebagian yurihimullahu a'malahum yurihim ing uliyah meruhakan ing alladzina anten maksudipun sapa Allah Gusti Allah amalahum meruhakan amalahum ing pira-pira amale alladzina ai sayi'at tegese amal perbuatan kang awon hasaratin hale padha rugi sapa alladzina utawi hasarat iku halun katertib dados hal maksudipun rugi nadamatin tegese kapitunan podo kapitunan iku napa nggih penyesalan lah ngaten nggih alaihi iku tetep yang alladzina wa mahum lan ora ana utawi alladzina bi kharijina iku padha metu sapa alladzina minan nari saking neraka ba'da dukhuliha yang dalam sawise mlebu sapa alladzina ha ing nar wa nazala lan wis temurun biman ing dalam wong Inalun-alun nggih. Yo sependek terus tantangan yang Gus Mamun misalnya ngaten. Biman ing dalem wong harrama sawaiba wa nahwiha nggih. Harrama ngarmaken sapa man as-sawaiba ing pira-pira onta sawaib. Onta sawaib iki menika onta kendaraan khusus ngaten. Mungkin gitu kalau jelasakan tak nggih. Kendaraan khusus salah sedikit nggih kendaraan pribadi lah. Terus itu yang tiang ingkang mengharamkan onta atas niku maksudipun wa nahwiha lan sepadane onta sawaib. Yang saya ingat dulu sepadane onta sawaib itu ada onta apa ya bakhirah apa itu. Wallah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma bil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nasu he ningali menungso kulu mangono sapa sira kabeh mimma saking perkara atau saking barang bil ardi dalam bumi halalan halal utawi halalan iku halun kados hal thayyiban kang bagus sifatan yang jadi sifat terus thayyiban menika dados sifatnya halal ngaten muakidatan terus dan kuwakan ai mustalazan tegese halal thayyiban makanan yang enak-enak atau makanan yang sangat berkhasiat. Mustalazan arti aslinya adalah ladid atau apa ya enak lah ngaten tapi nggih sing bermanfaat. Wala tattabi'ulan ojo mengikuti sapa sira kabeh ojo mengikuti khutuwati syaitani ing pira-pira langkah-langkahe setan. Ai turu syaitani ya turu Jawa ya. Ya mulane ngomong sih. Perang tinggi ilmune aku dari cara padahal kita Al-Qur'an ana tafsiran iki terus cara isi mufrad kan tarik ke jalan. Yang lebih jamak jadi turu, tarik jadi turukul. Mulai jalan yang itu jenenge ya. Ya mafhum dari wong Jawa itu biasanya ngambil bahasa Arab. Ai turuqus syaitani tegese pira-pira dalane setan.
Aitazinahu tegese mais-maisi sapa setan. Innahu teman sedulur setan lakum kadhe sira kabeh iku aduwwum mubin, mungsuh kang nyata atau jelas. Ai bainal adawati tegese di dalam antaranya pira-pira musuh. Sebanyaknya musuh, setan lah musuhnya jelas. Pun kemarin ini kepanjangan ini. Dodo buri. Itu udah saya baca, tak barukan kali guru besar kita Jauh al-Maghfurlah Bahi Najmuddin, yang mudah-mudahan beliau selalu mengerti rahmat ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Berikut arwah kesebuah kita Allahumma amin. Tadi diwasa secara bahasa lughah Jawawiyah. Sekarang biar mandan paham yang bukan orang Jawa, saya artikan dalam bahasa Indonesia. Biar paham, kita ingat-ingat ayat sebelum ini adalah ayat 165 yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau taral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adzab. Sebelumnya kita kaji waktu di rumahnya siapa ya? Oh ya, di rumahnya Kang Yuli. Itu kita membahas tentang ayat 165 adalah yaitu sebagian dari kalangan manusia yang mengambil atau yang menuhankan selain Allah untuk dijadikan tandingan, yaitu orang-orang yang musyrik tentunya. Andadan, jadi maksud andadan dalam tafsirnya adalah asnaman, yaitu berhala. Dalam arti luasnya berhala kalau zaman sekarang yang menuhankan selain Allah. Berhala yaitu ada contohnya itu uang dijadikan berhala, manusia dijadikan berhala. Itu orang-orang yang berdukun, contohnya termasuk menuhankan berhala yaitu untuk tandingan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya siksa yang sangat luar biasa nanti pada hari kiamat. Nah, tafsirannya sebelum itu adalah waqta muayyanatihim lahu wa huwa yaumul kiamat, yaitu seandainya mereka diperlihatkan perbuatan mereka yang musyrik atau yang menuhankan Allah, yang menuhankan selain Allah, kalau diperlihatkan di dunia sangatlah adabnya syadid, yaitu siksa yang pedih luar biasa. Nah, meningkat ke ayat selanjutnya yaitu irtabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau al-ayat, yaitu ketika orang-orang yang diikuti. Nah, ini di sini tafsirannya airu usau. Nah, saya tadi bahas orang Usman. Setiap di sini ketemunya pembahasan masalah pimpinan. Nah, siapakah yang dimaksud ru'usa'u? Para pemimpin di sini yaitu alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, yaitu para pemimpin yang sesat menyesatkan. Itu ada pemimpin yang gak sesat menyesatkan, ada pemimpin yang benar ternyata malah ilmunya disembunyikan. Innal ladzina yaktumun al-ayat. Biasanya kalau ada orang yang tersesat, biasanya ada yang menyesatkan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang sebenarnya ini inti dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sesat, dan para pemimpinnya juga yang sesat menyesatkan, itu nanti hanya penyesalan lah yang dia guna. Sebenarnya poinnya itu. Mari kita tafsir secara detail. Minal ladzina tabau,
Idzabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau, yaitu ketika orang-orang yang diikuti atau pemimpin-pemimpin yang sesat menyesatkan itu berlepas diri, tidak tanggung jawab lagi. Tentunya nanti ketika ada hari pembalasan. Kan dulu dijelaskan ketika kalau seandainya mereka diperlihatkan di dunia, pasti mereka tidak akan melakukannya. Nah, ini menjelaskan ketika di akhirat nanti pasti mereka, sang pemimpin itu tidak tanggung jawab pada orang yang mengikutinya. Paham ya? Nalladzina tabau. Nah, tafsirnya di sini ai ingkaru dolalahum. Terus jadi para pemimpin itu berlepas diri, tidak tanggung jawab kepada pengikutnya. Bermakna kita semuanya di sini harus mencari pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Ini bisa buat dalil kalau kita ngaji, kalau kita bermadzhab itu harus jelas, sanadnya harus jelas. Jadi paham ya? Itu yang dimaksud dengan sanadnya itu. Biar kita nanti bisa minta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada ulama-ulama kita. Nah, di sini karena pemimpin-pemimpin itu tidak jelas, tidak bertanggung jawab, makanya berlepas diri dari tanggung jawab. Karena mereka sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, pastinya perbuatannya itu sesat menyesatkan. Itu yang saya bahas tadi, mereka menuhankan Tuhan, menuhankan uang. Otomatis ada seseorang yang memberi ilmu atau memberi kajian-kajian yang tidak benar. Menuhankan dukun, apa-apa percaya dukun. Nah, itu nanti dukun pun pada suatu saat nanti tidak tanggung jawab, berlepas diri. Kata Mbah Dukun, dulu saya waktu dunia harus berbuat begini-gini, kenapa sekarang kok ternyata salah? Oh, saya tidak tanggung jawab dengan yang saya perbuat dulu. Sekarang kamu udah tahu saya sesat, ya monggo terserah kamu, kan gitu. Itu artinya lepas tanggung jawab. Saya sendiri saja tidak bisa menolong diri saya sendiri. Itulah pemimpin-pemimpin yang sesat menyesatkan. Nah, di sini jelaskan wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika mereka itu melihat siksa nanti, artinya udah ketemu nanti pada hari pembalasan, putuslah watakot taat bihimul asbab. Apa maksudnya? Putus tali kasih sayang, tali silaturahim, tali famili atau tali kasih sayang. Di sini tafsirnya allati kanat bainahum fid dunya minal arhami wal mawaddah. Maksudnya adalah ketika perhubungan dukun karo pengikutnya, seumpama ini contoh nggih, luar biasa. Kayak sumpahnya Mas Irfan, aku dukun, Mas Irfan suatan gen kula. Mesti saya bilang Irfan baik ngesuk gawa ayam ireng putih kalau gawa rokok sebungkus. Mesti Irfan manut. Gini apa badan? Nggih, ora apa-apa Mbah Dukun, sing penting aku dipeng di bojo loro, sing penting keturutan. Nah, supaya ngaten. Supaya ngaten. Itu adalah contoh tali silaturahmi, tali persambungan famili. Sekarang seperti famili. Irfan kepada saya kan luar biasa kan. Emang apa yang saya minta mesti Irfan mengasihkan. Gitu benar. Nah, tapi nanti ketika di akhirat nanti sudah tidak ada itu. Wa taqatta'at bihimul asbab. Karena tafsirannya di sini adalah al-wusal. Al-wusal itu adalah pertalian. Itu putus ketika nanti sudah sampai saatnya. A'udzubillahi min. Jelas nggih? Jadi kita ambil kandungan dari ayat menika adalah kita harus hati-hati mencari guru. Kita harus yang tahu bersana. Nggih. Insyaallah kados kula berani-berani kalau mau tafsir niki insyaallah pun enten ridhonipun guru. Dan insyaallah kula mas kados niki juga sangatnya jelas. Alhamdulillah. Terasipun wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna.
Kadzalika yurihim Allahu a'malahum hasarat 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan orang-orang sing tersesat nggih pengikut wau sing kados kula contohaken Mas Irfan niku wau. Itu berkata apa? Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maksudnya adalah kalaulah. Nah, yang lau di sini tadi maksudnya kan adalah lau faidah tamani. Wis hayat apa mungkin. Bahasanya kalaulah kita bisa dikembalikan lagi ke dunia walaupun sebentar saja, niscaya saya tidak akan percaya kepada pemimpin. Kata Kang Irfan mau pasti sanjangnya kalaulah saya dikembalikan lagi ke dunia, aku orang percaya dukun mausu. Semuanya ada. Paham nggih? Itulah tafsiran di sini. Mun orang ngomong tafsir mana nangis pancen. Kira mboten? Nah, kalaulah penghentikannya mengucapkan orang-orang yang mengikuti atau orang yang tersesat tadi, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Kalaulah saya dikembalikan lagi ke dunia, fanatabarra'a minhum, maka kita tidak akan mengikuti lah maksudnya, atau kita lepas, pasti kita akan melepas dari mereka-mereka yang kita ikuti, pemimpin sesat yang menyesatkan itu. Tafsirnya di sini ai al-mad'uina kama tabarra'u minna, seperti mereka berlepas diri, seperti mereka tidak tanggung jawab kepada kita. Atau maksudnya pun di sini pun dijelaskan tafsiripun al-yauma walau litamani, dan lau itu beda tamani itu artinya tidak mungkin. Yang seperti saya ceritakan tadi, saya contohkan kalaulah saya kembali muda lagi. Kalau otomatis kita tidak mungkin kembali muda. Ya beda di sini. Lau anna lana karratan, seandainya kita bisa kembali lagi ke dunia, kan udah mustahil loh, kita udah di akhirat. Dunia udah kiamat. Itu artinya lau di sini dalam ayat ini adalah faidah tamani. Memang dan sesetitik ya belum ngopi nanti anak faidah tamani barang. Ya putra sih mungkin beda dan seperti beda tamani apa ada. Jadi lau jadi berkalau-kalau berandai-andai tapi tidak mungkin terjadi. Itu lau yang dimaksud di sini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Maksudnya apa? Kama arahum siddata azabahu wa tabarru'a ba'dahum min ba'di. Seperti mereka tidak bertanggung jawab atau mereka berlepas tangan atau berlepas tanggung jawab kepada kita. Kadzalika ketika atau kadzalika demikian itu semua atau maksudipun al-mazkur, seperti Allah memperlihatkan amal-amalnya mereka semuanya dulu waktu di dunia, diperlihatkan semuanya, yaitu alladzina tu'minu dan alladzina tabamu, itu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan dan para pengikut yang tersesat, yang disesatkan. Nah di sini hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikian itu ketika sudah dilihatkan adanya apa yang alladzina ini, pemimpin-pemimpin dan para pengikutnya, adanya penyesalan hasaratin. Karena hasaratin di sini kata tertibnya apa? Halun. Jadi hal-hal itu apa? Tingkah. Jadi keadaannya alladzina ketika itu adalah penyesalan. Kalau di sini nadam. Ini kalau bahas masalah penyesalan ya hanya penyesalan lah ya, yang beda guna. Mulanya sih kita ngomong ketul mesti ketemunya bu. Hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan pastinya tinggal penyesalan karena mereka wa ma hum bikharijina minan nar. Kalau sudah masuk ke neraka tidak akan keluar lagi.
Karena di sini wama hum bikharijin, dan mereka itu tidak akan pernah keluar lagi dari neraka. Kalau keinginan mereka ingin keluar, ya pasti ingin keluar karena di neraka sangat tersiksa. Jadi di sini dinas dalam Al-Qur'an, kalau orang yang udah udah di dalam penghakiman itu udah kalian semua masuk neraka karena musyrik, karena dosa yang paling besar adalah musyrik, menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, koma rasikun wa nazala fi man harama sawaiba wa lahwiha. Nah, ayat seterusnya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asbabun nuzulnya di sini dijelaskan itu ketika ada orang yang mengharamkan onta sawaib wa lahwiha. Ya, seperti onta sawaib itu di sini belum ada detailnya, tapi yang saya ingat dulu waktu ngaji ada onta bakhirah, apa itu Allah alam saya lupa. Tapi yang jelas di sini Mbah Suyuti menjelaskan asbabun nuzul ayat ini turun karena ada di zamannya ada orang yang mengharapkan onta sawaib. Apa itu onta sawaib? Onta sawaib adalah onta khos atau onta yang khusus untuk kendaraan pribadi di zamannya. Karena dulu di zamannya orang-orang Arab itu kendaraan pribadi yang luar biasa adalah onta sawaib. Itu diharamkan, tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih. Padahal Allah sendiri tidak menurunkan ayat itu, maksudnya tidak mengharamkan. Kuwi sing jenenge wong kemajon. Kemajon apa ya cara bahasa Indonesia itu? Mendahului kehendak lah, nggih. Jadi ada orang yang mendahului kehendak, mengharamkan onta untuk disembelih atau dimakan. Makanya ayat ini turun. Tadi sudah saya baca, nggih. Nah, keterangan dalam tafsir ini ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kalian semuanya yang apa-apa terdapat di bumi, yaitu yang halal dan yang thayyiban. Thayyiban itu bagus. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata atau jelas. Maka mari kita kupas lebih terperinci lagi nangge tafsir menika. Nah, permulaan ayat menika ya ayyuhan nasu. Kenapa Allah menyebutkan an-nas, manusia? Tidak ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma al-ayat. Itu artinya apa? Ini Allah mau menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah Maha Rahman. Sering kita bahas. Jadi tentunya buat semuanya manusia, tidak ya, enggak cuma yang Islam saja, tidak yang Hindu saja, Kristen saja. Tentunya ini buat seluruh manusia, bahkan yang tidak beriman sekalipun. Pemerintah paham ya? Nah, kenapa kok anas di sini? Nanti secara detail lagi, kita lanjutkan dulu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dengan apa yang terdapat di bumi ini yang halal dan yang thayyiban atau yang baik. Oke. Ini artinya luas sekali sebenarnya. Tapi mau saya dari mana mulai saya tidak bingung. Karena lafaz kulu makan dalam Al-Quran itu kan yang kita ketahui, makan adalah memasukkan sesuatu makanan ke tubuh kita. Gini wadah. Tapi kalau arti secara luas kulu bisa diartikan aktivitas atau pekerjaan.
Mari kita kembali lagi ke masalah makan. Makanlah dengan apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang bagus. Halal. Kalau bahas masalah halal, lawannya halal apa? Haram. Nah, ini banyak orang yang salah paham ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan seenaknya begitu. Kita pernah mirang bahkan ada aliran-aliran apa-apa nang bumi ke miliknya Gusti Allah, ke bumi Gusti Allah. Apa-apa ke halal kena dipangan nang kita. Gila bahkan pernah mirang bahkan. Jadi orang anak istilah hukum nyuri haram atau apa? Karena menafsirkan ayat apa yang di bumi halalan thayyiban itu halal bagi mereka katanya. Itu artinya mereka tidak mempelajari ilmu tafsir. Karena dari perlawanan kata halal pasti haram. Dalam Islam tentunya ada panca hukum. Apa itu panca hukum? 5 hukum. Yaitu ada halal, makruh, mubah, subhat, sunnah, wajib. Nah, lawan kata halal adalah hukum halal adalah haram. Itu haram juga kita bisa bagi dua, haram yang zatnya atau haram disebabkan karena sesuatu. Contoh, zatnya haram adalah yang diharamkan ya contoh babi atau anjing, kan udah pasti haram zatnya ya. Terus binatang atau hewan yang haram apa yang halal tapi kok diharamkan. Contohnya apa? Jangan makan ayam halal loh betul. Halal. Tapi kalau musababnya yang tidak benar menjadikan haram. Ketika kita makan ayam tetangga nyolong, itu artinya zatnya halal tapi sebab musababnya haram karena mencuri. Betul. Itu artinya cara menafsirkan apa-apa yang di dunia apa di bumi ini halal ya bukan begitu. Harusnya begini. Ada kalimat halal, tentu ada perlawan kata halal adalah haram. Sudah dipahami ya? Itu buat pegang sama kita kalau tiba-tiba ada orang yang aliran memakai apa ayat Al-Quran seenak dewe, jadi mereka tidak paham. Terus di sini Allah memerintahkan kita makan apa-apa yang ada di bumi ini itu yang halal dengan syarat halal dan thayyiban. Itu ada dua syarat yaitu halal dan baik. Ya saya jelaskan tadi halal ada perlawan katanya haram itu artinya kita tidak boleh serakah. Tidak semuanya apa yang ada di muka bumi ini untuk kita makan. Terus apa yang dimaksud dengan thayyiban? Yang baik. Yang baik di sini tafsirannya adalah muakkidatan ay mustalazan. Itu yang cara bahasa yang kita paham ya. Yang baik itu makanan yang baik yang proporsional lah ada. Kan ada kalanya baik untuk orang dewasa makanan itu tidak baik untuk bayi. Contohnya makan sambal bok baik, bok halal, bok kita senang. Tapi tidak baik untuk bayi. Ngono nek tidak orang anda. Dengan anak bayi tidak makan sambal. Ngakulis ngaji kayak gini bulannya orang. Itu yang dimaksud dengan thayyiban yang proporsional. Itu yang dimaksud thayyiban. Jadi baik yang proporsional. Bisa jadi baik bagi orang yang sehat, makanya itu tidak baik untuk orang yang punya penyakit, sumpahnya ya diabetes atau apa itulah. Nah gitu. Bukan profesional bro. Proporsional. Saya dipahami ya?
halalan thayyiban. Itu kedua syarat kalau kita semuanya mau makan makanan yang ada di muka bumi ini. Terasipun wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Waduh jam 11 di alarman 00 Gus ya. Gitu lanjut guys sekali. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah berfirman, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Tafsirannya di sini turuqus syaitan aitazina. Kasih ulang maling, tarak turuk. Ini turuk bahasa Arab itu turuk itu udah dijamakan isim mufradnya kan tarik dijamakan jadi turuk. Karena di sini mengikuti khutuwat kan jam. Bukan langkah satu tapi langkah. Nah tafsirannya adalah turuqus syaitan. Maleni terus. Yang paham. Orang paham mau kayak tadi bilang proporsional itu proporsional. Oke, lanjut. Allah melarang semuanya atau menganjurkan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Aitazinahu. Maksudnya apa? Tazinahu itu ambil paham apa ya? Jangan mengikuti rayuannya lah, rayuan setan, karena setan tazinahu arti sebenarnya adalah mas-masi, bujuk dan rayuannya. Oke, wa innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Mari kita tafsirin secara detail lagi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa setelah bahas masalah makan, bahas masalah rayuan setan? Kadung buat tadi kan belum paham betul? Karena apa? Biasanya apa-apa bekan makanan. Ya, saya tekankan jenengan semuanya, jenengan carilah maisah, carilah rezeki yang halal thayyiban. Makanya saya kembali lagi ke bahas masalah kulu mimma fil ardi halalan. Arti secara luas adalah Allah mau berfirman begini sebenarnya secara luas itu. Beraktivitas kalianlah semua di muka bumi ini dengan aktivitas yang halal thayyiban. Karena nanti di ayat-ayat selanjutnya juga ada ya ayyuhalladzina amanu kulu rusakumullah kata sini nanti ketemu lah, makanya istiqomah nanti ketemu. Ada ya ayyuhalladzina amanu nanti. Jadi kalau ini sebenarnya ya ayyuhan nas biasanya Allah menurunkan ayat ini di Mekah. Tapi ini jauh-jauh hari Allah menurunkan ayat ya ayyuhan nas di Madinah. Karena apa? Karena memang Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Rahman. Maka dari itu kenapa tafsiran luasnya adalah beraktivitaslah kalian di muka bumi ini dengan syarat halal thayyiban, jangan mengambil hak-hak orang lain. Itu yang dimaksud secara arti luas. Kenapa saya berani menafsirkan kulu itu tidak makan saja memasukkan suatu barang ke tubuh kita? Karena nanti ada ayat Quran juga yang menjelaskan. Aduh, dekat kelalen bro. Tantangannya semamun apa tuh? Pastinya ada nanti ada ayat Quran yang tentang menjelaskan bahwa kita seorang laki-laki atau suami ketika memberikan mahar kepada istri, ya kan? Dan mahar itu berupa emas umpamanya ya. Tapi kita pamit kepada istri, kita butuh mahar itu. Istri ikhlas dikasihkan kita. Fakulu hani amari'ah itu yang akhir ayat saya ingat akhirnya aja. Maka makanlah mahar itu. Maka maksudnya boleh kita memakan mahar itu. Nah secara
tafsir harfiah, arti harfiah, masa kita mau makan makanan emas? Gini betul. Artinya ada arti tafsir Al-Quran yang dulu itu ada arti majaznya. Bisa dipaham ya? Kembali lagi ke tadi permasalahan kenapa Allah menyebutkan atau menganjurkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Di sini jamak langkah-langkah. Itu artinya banyak langkah. Mari kita goreng. Ini kalau dicontoh namanya yang mungkin rumah. Tak contoh apa ya? Seumpamanya kang movie. Nah di sini ada tafsiran turukus syaitani aitazinahu. Dia penting banget bro nak. Tapi ini gawe di palasman di palasman. Dia lu penting banget. Bro nak dijembreng kayak kupingnya. Bro nak ya. Tafsirannya aitazinahu, rayuannya setan. Kenapa di sini tafsirannya adalah langkah-langkah. Contoh seumpamanya Kang Mufid PDKT karo karyawan EB sing paling ayu siapa nang konter Kang Mufid? Zainab seumpama. Kita paham ya. Biasanya karena Kang Mufid ngerti hukum cukup kayak antok lah. Tapi setan bisiknya hari kupingnya Kang Mufid. Cemen zaman sini kayak antok. Kurang jos. Ketemuan. Ngopi kayak nang kopi hati apa nang kayak kopi ape. Nah, suwe-suwe Kang Mufid karena tazinahu rayuan bujuk rayuannya setan itu luar biasa. Wis Gusti Allah Maha Pengampun iki Kang Mufid. Mending ketemuan bae kok seneng. Gampang ngaburan kok. Temenan. WA, ayo Cina kita ketemuan yuk, nang kopi, nang kafe. Nah, itu satu langkah, itu baru satu langkah ya. Ternyata Kang Mufid menuruti langkah satu langkahnya setan, yaitu untuk ketemuan dengan Zaid. Satu langkah dituruti. Setan orang cukup satu langkah bro. Khutuwati syaitan. Aiturukus syaitani aitazina. Orang cukup satu langkah. Dengan langkah selanjutnya apa? Kamu fitis nuruti bujuk rayunya wis ketemu wis. Temenan. Ternyata setelah ketemu mulai kamu fitis ngerti hukum, guliman dan cedap ya karo orang teman-teman lah. Ya anak istiwa sholat itu, dan dosa. Ya Allah, dari cedap ayo teman. Siapa? Tempilin maling ini alasan aja sembarangan nafsiri Al-Quran. Kira orang hadis kayak penjelasan ini kan penting. Nah, isnuruti satu langkah ke depan kan isnuruti bujukan satu langkah ketemuan nang kafe. Minum kopi. Salah suwe dengan pripat ora cukup. Setane biski maning kali kupinge Kang Henry. Kredek. Pandangan tok mata ora indah. Mandan medhek beli jago, mandan tempel. Pengalaman. Nah, jadinya hatinya cinta Kang Mufid yang ngerti dosa. Tapi karena Kang Mufid orang kuat kalau bujuk rayunya setan gue turukus syaitan aitazina. Ya mana? Langkah kedua, cingone jegongan depan kalangan meja, siki pindah lenggahnya gitu jegong mone jarak sekilan. Setan orang sangat cukup aduh. Kayak dibiski maning deh Kang Mufid. Jadi ya kurang anak getar-getar apa ya? Mepet maning Kang Mufid. Mepet terus. Kalau mepet itu mandalan. Salah suwe Kang Mufid manut bujukan langkah kedua bro. Wis asinak kafe. Si tegane auzubillah aja.
Masa ketiganya biasanya aja cukup nang kafe tok. Kayak dalang apa anak yang metu. Anak penginapan sing murah tuh. Allah bisa imin aja. Itu artinya jurus aitazinamu atau jurus apa ya rayuannya setan sedang menyerang kamu mungkin atau menyerang kita semuanya. Maka dari itu dijelaskan innahu aduwwum mubin. Makanya langkah-langkah bukan satu langkah aja. Karena memang kalau menurut sejarah setan itu udah memusuhi dari sebelum terciptanya Adam. Ketika Allah mau baru membahas ngajak musyawarah dengan malaikat mau menciptakan khalifah di dunia, yaitu Nabi Adam. Ketika mencuri pendengaran itu kan setan udah bersumpah, masa mau ada raja di bumi, pemimpin di bumi lah saya kan paling awal, paling ahli, paling dan paling lah itu. Terus kita kembali lagi pertanyaan kenapa, apalagi kenapa setelah makan kok membahas masalah jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa ini temibo setelah membahas masalah makan? Karena kebanyakan memang kerusakan di dunia ini diajarin ta'am. Karena masalah makanan, masalah makanan. Karena dari awal pun sudah dijelaskan, ketika Nabi Adam dalam surga, apa pelanggaran yang beliau lakukan? Yaitu makan khuldi. Kenapa Nabi Adam makan khuldi? Tidak kuat rayuannya saya. Namun dari gue kamu mufid orang cepat-cepat menyadari kalau setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Yang kau bisa-bisa langkah-langkah selanjutnya ya diturut. Hati-hati kita semuanya yang gak kamu TikTok itu kan buat contoh. Next sedikit mana paham? Yang dimaksud wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ya katakan subuh ya, aku masih kuat insya Allah. Dia berhubung kayak waktu protes mana kayak sembuh sana aku ikut. Nol ya, dik bilang hati aja. Di pakan lagi seneng jelas nol terus. Gak sih. Romo di jangku. Rasibun. Pun jelas nggih, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah alazim. Kesenangan itu yang kasih gitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana 'alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin.
Allahumma jammilna bil afiyah wassalam wa inna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin najah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a ya Rabb. Allahumma ighfir khassa Bapak Haji Tahirin wa Bapak Jabar Bapak Jabar Abdul Hamid Al-Maqbul Bapak Jabar Abdul Hamid wa Mbah Haji Jabar Sodik wa Zawjati wa Mbah Munjari wa Zawjati wa Mbah Wasilatul Muharrafah wa Masalihin wa Mbah Jaya Munawwar wa Zawjati wa Mbah Bani Mat Karsah wa Zawjati wa Mbah Yai Haji Zarkasi wa Zawjati wa ila jami' al-wahid man hadar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran ya Allah. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takfirana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il ma'asi was sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat wa tubaddilna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa kulli dhalik wa mamdudat min ahadin illa bi'idhnik wa khatimatin hasan. Allahumma khifil ghummata 'anil ummah Allahumma sir 'anil bala'a wal waba'a wa ghairu ya Allah. Ishfina shifaan mu'afiyan fi abdanina jami'an ya Allah. Wa nas'alul barakata fi hadzal dawr wa tafsil jalalain fi hadzal bait mubarak khassa bisma'ul wahyi baiti wa nahwi amin. Allahumma barik lana amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana waj'alhu
shatta ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.